Ya, saya Rudi Hidayat, CEO dari Vito Indonesia. Kami sudah bergerak di bidang audiovisual sejak tahun 1992, jadi hampir 28 tahun. Dan pertama kali kami terjun di dunia consumer itu di tahun 99 di Indonesia. Awalnya saya memang bekerja di dunia elektronik, jadi di Sony sebenarnya khususnya di bidangnya yang lebih ke industrial. Tapi setelah itu saya memulai usaha sendiri jadi tahun 92, dan ketika memang hobi saya mendengarkan musik, jadi saat itu mulai saya tertarik. Tetapi awalnya bagaimana saya terjun di dunia consumer adalah ketika saya memperkenalkan TV plasma di Indonesia pertama kali, itu di tahun 99. Jadi itulah awal mula kita masuk di dalam dunia consumer, jadi memasuki sektor home industry. Nah, disitulah pertama kali kami merekam TV plasma dari Fujitsu di Indonesia. Dan setelah itu baru saya memasuki satu era di dunia audio, jadi mulailah makanya pertama kali produk yang kami pegang di Indonesia itu adalah Nakamichi. Jadi saat itu saya lagi sebenarnya mau beli untuk keperluan pribadi, jadi memang benar-benar pribadi saya mau pakai gitu, karena saya suka dengan musik. Namun akhirnya malah karena seiring perkembangan kita pegang produk Nakamichi di Indonesia. Kami punya visi adalah bagaimana memperkenalkan produk-produk teknologi atau menjadi pelopor dari produk teknologi di Indonesia untuk yang pertama kali. Jadi selalu kami mau jadi pionirnya, itu menjadi visinya, itu jadi pionirnya. Makanya kenapa bagaimana kami memperkenalkan TV plasma pertama di Indonesia. Jadi saat itu mungkin TV plasma belum ada yang tahu, lalu kami pegang produk Fujitsu di Indonesia. Jadi itulah menjadi visi kami. Jadi selalu produk teknologi terbaru dunia audio maupun dunia visual di dunia yang kami bawa pertama kali ke Indonesia, menjadi pionirnya. Kedua, memang kami ingin menjadi trendsetter. Jadi bagaimana perkembangan ke depan gitu. Jadi kalau selama ini yang kami pikirkan bukan 1 tahun ke depan, tetapi bagaimana 5 tahun ke depan. Jadi waktu misalnya kita bercerita tahun 2014, mungkin kalau kita bicara namanya digital audio, saat itu ya belum terkenal, orang belum melihat, orang belum melirik. Tapi bagaimana kami mempersiapkan, sehingga makanya kenapa akhir-akhir ini bagaimana produk-produk kami yang berhubungan dengan digital music itu menjadi satu yang sudah menjadi tren. Jadi yang harus kita pikirkan ke depan, misinya adalah bagaimana menjalankan, memperkenalkan, mengedukasi masyarakat ataupun penggemar dari dunia misalnya hi-fi. Bagaimana mereka mengerti ini loh akan terjadi in the future. Why teknologi digital misalnya audio, music itu menjadi lebih berkembang, lebih baik dan aplikatif buat kita semua. Edukasi adalah salah satu sebenarnya yang paling penting. Jadi bagaimana kami melakukan edukasi kepada para customer. Jadi sekarang ini era sosial media kan suka cukup kuat gitu ya. Kami bagaimana membuat program-program, melakukan training, pelatihan kepada para channel kami, tentu saja mengenalkan produk. Jadi mulai dari mereka dulu sebagai line pertama kami. Lalu kedua, kenapa kita buka store di khususnya di Jakarta dan Surabaya sebagai media experience, karena bagaimanapun selain edukasi itu harus berhubungan dengan experience, orang harus datang dengar gitu ya. Memang bagaimana hal ketiga adalah dunia online sekarang, karena online itu sudah berkembang pesat. Jadi bagaimana orang bisa percaya membeli produk online, apalagi khususnya hi-fi yang high-end. Orang harus mulai dari dengar dulu gitu. Makanya bagaimana edukasi experience ini penting supaya online-nya bisa tercapai. Jadi ini yang bagaimana kami harus kembangkan terus-menerus melakukan edukasi market.
Jadi bagaimana memperkenalkan what the next teknologi, apa yang menjadi trendsetter, itu yang kita lakukan. Jadi kami akan lakukan banyak program-program yang ke depan nanti kita akan mempunyai banyak konten-konten di YouTube yang akan kami sebarkan secara gratis buat semua orang gitu ya. Secara umum juga mungkin teknologinya yang bisa dipakai oleh siapapun, khususnya mereka yang penggemar-penggemar misalnya di dunia audio. Pertama, melatih bagaimana telinga kita. Jadi itu saya rasa yang paling penting. Jadi bagaimana melatih telinga kita mendengar. Mulai dari hal yang kecil, saya rasa waktu kita punya misalnya earphone, sesuatu yang wearable gitu ya, sesuatu yang bisa kita pakai. Earphone, headphone, mungkin produk Bluetooth speaker. Bagaimana kita melatih suara, frekuensi itu, lalu mendengar bagaimana sebuah musik ya, bagaimana sih sebenarnya yang harus kita dengar dengan baik, seperti apa sih gitu ya musik, level musiknya gitu. Jadi saya rasa itu melatih telinga itu paling penting di awal. Yang kedua memang harus experience, harus coba membandingkan, itu paling penting. Jadi tidak hanya berfokus pada satu brand misalnya ataupun satu generasi. Coba dipikirkan mungkin generasi yang mungkin lebih di depan, di atas, juga generasi yang mungkin di bawah, dan yang tentunya generasi yang di tengah. Sehingga kita akan mulai belajar bagaimana membedakan. Dan ini paling penting buat saya adalah edukasi ini nggak pernah harus berhenti di satu titik. Siapapun yang sudah mungkin tinggi ilmunya, tidak boleh merasa dia sangat pintar. Siapapun yang mungkin di bawah juga jangan sampai merasa bodoh, karena kita juga harus belajar meningkatkan skill kita masing-masing.